wadah miniatur skateboard Indonesia gitu Oke, kan. I see. Keren juga ya ada Papan Jari gitu kan. Ya udah gue akhirnya ngikutin tuh. Di situ belum ada yang nge-share video, belum ada. Kumpulin dari tiap libur gue kumpulin. Dapat Jual tuh berapa 5. itu? Jual berapa? 80.000. 80.000. 80.000 itu udah harga paling bagus. Oke, ya. Ini beli nasi, buat beli itu nih di sini semua, guys. Oke guys, welcome back with your boy Finger Bunch, aka Bungki Pradetya, aka Nolitre. Gila. Tapi bukan di channel gua. Hari ini bajak dulu guys. Bajak dulu channel sponsor aing, ya, Rainwood Fingerboard, ya kan, bersama Wahyu Nurmansyah nih, bukan Mangwood. Ya. Kalian biasa tahu Mangwood ya kan, sekarang ada Wahyu Nurmansyah di sini. Gila. Gimana perasaannya emang ini? Dagdikduk gue ya. Di channel sendiri diwawancara guys. Gue serasa apa nih? Serasa Bener-bener serasa diundang ya. Serasa diundang. Serasa diundang padahal rumah sendiri kayak. Setup ini lah, setup Rainwood lah ini, bukan setup gue ini. Gue belum sekeren ini guys. Berarti apa ya? Ya gue di sini sebagai ya real gua Wahyu gitu. Ya, bukan Mangwood ya. Bukan Mangwood. Selama Karena ya Mangwood itu karakter yang lu bentuk karakter yang lu bentuk. Ya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin karakter nih, kenapa Mangwood? Kenapa dengan semua karakter yang ada di dunia ini lu milih lu ingin dikenal sebagai Mangwood? Dan kenapa nggak Wahyu aja udah gitu? Oke. Banyak ya sebenarnya ya, cuman ya kita Intinya. persingkat. Iya, ini gue persingkat. Jadi Mamang itu kayak plesetan mungkin ya, lebih ke plesetan gitu. Karena kan anak-anak sekarang kan manggilnya Om gitu kan. Oh iya. Om gitu kan. Gue juga sering tuh Om gitu kan. Nah, gua biar lebih terdengar lokal aja gitu kan. Mamang gitu kan. Kayak misalkan anak-anak kecil zaman dulu kan manggil tukang bakso Mang. Ya, kan gitu kan. Nah, itu. Mang somai, Mang bakso. Kenapa kita nggak bukan didik, maksudnya nggak memperkenalkan adat itu Sebutan gitu. itu Itu lagi biar gitu. nggak hilang. Biar nggak hilang gitu. Jadi jangan terbawa sama, bukan nggak boleh manggil Om gitu kan, tapi apa ya, terdengar unik aja untuk saat ini gitu. Oke. Apalagi sekarang udah banyak Om ya kan, semua Ya, Bang gitu. Bang, Om gitu. Kalau abang kan lebih ke kakak kan, mungkin kan gitu. Oh, kalau Mang tuh lebih kayak paman gitu. Paman, ya? iya paman. Kayak ada tuh temen gue, dia mungkin pengen lebih unik lagi, dia panggilnya uncle. Oh, uncle. Ada. Barat guys. Lebih ke barat ya. Jadi dia pakainya uncle. Oke. Lebih kreatif mungkin ya. Oke. Nah, tapi kenapa wood? Maksudnya nggak ada Rainwood, nggak Ya. ini kan nggak Rainwood. Wood kan banyak kayak kayu gitu. Kenapa? Sebenarnya wood itu ada sejarah tersendiri ya. Anjir, ada sejarah. Gue baru tahu Bener juga loh. jadinya guys. Gimana? Ada sejarah tersendiri. Jadi emang gua di lingkungan gua ya, di ya bahasa anak sekarang tuh circle gitu kan. Di circle gua tuh kayak mereka menganggap gua paling kreatif. Katanya, kata mereka loh ya, paling kreatif. Dan pernah munculnya kata panggilan wood itu waktu itu pada waktu project syuting, temen gue hampir putus asa cari lampu-lampion. Oke. Lampu-lampion kan, lampu-lampion itu kotak kan, susunnya kayu-kayu gitu kan, ada kertas apa itu, kertas wajik apa gitu kan, kayak gitu kan. Gue bilang, yuk lampu-lampion di mana ya belinya? Surya Kencana kan ada di Bogor, namanya dari Surya Kencana itu kayak kampung Cina gitu kan. Di situ nggak ada, gue udah cari beberapa kali ke situ nggak dapet. Ya udah bikin aja, gue bilang gitu kan. Bikin pakai apa lu bisa? Ya gue usahain deh, pakai apa? Sumpit kayu, gue bilang gitu. Akhirnya belilah dia sumpit kayu kan, satu plastiknya satu pak banyak.
Gua sulap. Terus gue bilang kayak setengah jam, pakai lem ini, pakai gak usah lem, pakai tali, Oke. biar kuat di lem. Nih jadi gue bilang, wah anjir gitu. Di situ temen gue manggil, udah lu gue panggil Wood aja gitu. Sampai sekarang. Oh, jadi lu tuh dibilang gue tuh karena pakar dalam hal berkayu. Kayu perkayuan Nah, gitu ya. Tapi gue inget-inget dulu waktu gue SMP itu juga ada kaitannya dengan kayu-kayu itu. Kenapa? Karena kan waktu itu gue kayak di SMP itu ekstrakurikuler ya. Ya. Kan ada adik kelas kan, manggilnya kakak gitu kan. Kak Wahyu, nggak mungkin kan jadi Kawah gitu kan. Oh, Kawah. Kak Yu gitu. Oh, Akhirnya disambungin. Bahkan gitu. gue itu kira nyambung ya, gue bilang, oh iya kali ya gitu. Kak Yu. Pada akhirnya ternyata emang gue suka juga, bener gue suka juga gitu sama kayuan gitu. Iya. Gitu teman-teman, nggak seru kan? Jadi semua Gitu. ini berawal dari sebuah kayu, guys. Sebuah ya. kayu. Kayu, Kak Wahyu, Mang Wood, Mang Kayu. Oh, itu. siap. Kayak gitu. Oh, Pada akhirnya gitu. gue bikin sebuah karakter dan sekarang jadi kenapa jadi ada ya gue bikin buka warung manggut gitu kan. Itu supaya lebih umum aja. Oke. Gitu. Karena gue nggak mau yang nggak mau terlalu terlalu gua banget lah, dalam arti gua ngediriin Rainwood, gua harus buka Rainwood Finger Shop gitu, gua nggak mau sebenarnya gitu kan. Jadi gua bikin bikin toko, cuman gimana caranya supaya terdengar umum gitu. Nah, tercetuslah Finger Shop itu dengan kata depan warung Mang Wood. Oke. yang artinya emang ya kita berdagang gitu kan. Oke. Nah, terus oke kan sejarah lu dengan kayu cukup erat nih ya. Ya kan sejarah lu dengan kayu cukup erat nih. Gimana tiba-tiba lu bisa mendedikasikan diri lu membuat papan skate untuk jari dengan kayu ini tuh? Awal mulai kenapa lu bisa lu bikin aja lah nih papan fingerboard Ini sebenarnya sejarah cukup panjang juga ya. Bahkan bokap nyokap gue dulu dia sampai ya kaget juga, bingung kan. Pada akhirnya gue kok ke situ lagi mainannya kayak gitu kan. Dulu sekitaran SMP, tahunnya lama lah, kalau sebutin gue tua kan ya. Dulu SMP 2002-an, gue udah kenal dengan yang namanya miniatur skate. Gua nggak tahu itu sebutannya fingerboard gitu kan. Gua nggak tahu. Cuma gua tahu itu ada skateboard tapi kecil gitu, dan itu dimainkan di jari gitu kan. Karena gua taunya itu dulu tech deck, tapi gua nggak tahu mereknya tech deck, dan gua tahu materialnya itu plastik. Gua olah di rumah dengan imajinasi gua yang gua olah sedemikian rupa. Lahirlah papan kecil itu dari potongan pipa paralon. Awalnya. Belum kayu. Itu di SMP. Oke. Di Lu SMP. bikin sendiri itu? Bikin sendiri. Terus? Itu bikin sendiri. Di mana nostelnya ada, lekukan kanan kirinya ada gitu. Ya karena gambaran gue ya papan gede. Iya. Gitu, papan gede yang gue kecilin gitu kan. Dengan skala ya 10 cm gitu, bener-bener 10 cm itu ya gue akuin kesulitannya di roda, gue nggak kepikiran gitu kan di masa itu gue nggak pikir, jadi cuma papannya aja gitu. Cuman kan kalau lu iseng gitu papannya doang kan bisa kan dilompatin kan, tapi emang nggak bisa jalan. Gitu. Nah di situ bokap semua tahu gitu kan bahwa gue ngoprek pipa paralon pakai lilin gitu, panasin bengkok gitu kan. Jadi gue pasang di tembok, itu kurang lebih ada 5 papan lah itu terpajang di tembok dulu waktu SMP. Udah selang dari situ sampai teman-teman gue pada tahu gitu bahwa gue pernah ngoprek itu gitu kan, karena gue bawa kan, gue di kelas gue main cetak kayak gitu kan. Terus itu lewat lah, skip masanya SMA, lanjut ke 2008 akhir itu
pas gua kerja itu nggak sengaja main apa mampir-mampir ke toko mainan dekat kantor gua Surya Kencana itu ada ketemu kayak mainan tech deck tapi bukan tech deck, Tahu mereknya itu waktu itu? gambarnya Coca-Cola Oh, kayak kayak souvenir, iya kayak merchandise gitu lah. Gue bilang kok ada ya gitu kan, kok ada ya. Akhirnya nggak lama mulailah tuh gue mulai kepo kan, carilah internet kan, cari ada nggak sih gitu fingerboard ya, apa miniatur skateboard gitu. Keluar lah gitu kan, keluar ada ternyata namanya fingerboard gitu kan, Nama mainannya. nama mainannya panggilnya fingerboard. Di situ gue udah langsung apa seneng gitu kan. Wah, gila ini ada gitu mainan gue zaman dulu. Tahu gak lo pertama kali yang gue lihat itu di akhirnya gue buka searching explore itu di Facebook. Yang pertama kali gue buka pertama kali gue temuin itu papan siapa? Itu papan Pion sama papannya Undead. Oh, Jogja ya berarti. Iya. Oh, sama papannya satu lagi Lastwood. Wood. Ya, Lastwood. Punya siapa tuh Redneck? Moy. Ah, punya Moy. Lastwood itu Jakarta. Jakarta. Si Pion Jogja. Pion Solo ya? Solo. Pion sama Undead Solo Solo sama berarti Undead ya? Solo, ya. Itu papan pertama yang gua pandangin. Kalau Undead berarti masih Woody Wood itu? Woody Wood? Oh enggak, Oh, udah Undead namanya? Undead. Woody Wood mah kan Bandung. Oh, bukan. Beda Oh, lagi. oh, Itu iya. mah kan urusannya sama Trax. Ya, Trax ya. Iya, Oke. sama Trax. I see. Yang akhirnya diolah sama pupung kan. Yes. Dan gak jadi-jadi. Iya. Aduh, tolong dong. Bong, jadiin dong. Tolong dong, Mas Adi. Tolong, Mas. Ya, terus ada di situ. Yang gue lihat kan, sampai gue print-printin tuh Apanya lu print? foto-foto katalog Oh, mereka. itu lu Dan print gua ketemu dari Facebook tuh, gitu? Iya, Facebook gue ketemu papan jari. Oh, di situ. Anjir, papan jari namanya lucu juga ya, keren ya papan jari gitu. Tapi nggak bisa dibikin brand karena udah ada. Iya. Dan itu bentuknya wadah gitu. Gua nganggapnya wadah miniatur skateboard Indonesia gitu kan. I see. Keren juga ya ada papan jari gitu kan. Ya udah gua akhirnya ngikutin tuh. Di situ belum ada yang nge-share video, belum ada. Ya produk pun hanya beberapa. Oke, I see. Produk hanya beberapa. Akhirnya pas gua perhatiin ini kayu bukan gitu kan. Lastwood mereka bilang ini kayu maple. Di situ gue udah mulai ngulik-ngulik tuh. Rasa emang gue penasaran orangnya kan. Dia aja bisa kenapa gue enggak? Gue ketantang gitu kan. Gila, gue nggak mungkin pakai pipa lagi, gue bilang kan anjing. Akhirnya Pakai pipa lagi, guys. Yang lain pakai kayu, dia pakai pipa. akhirnya gue coba tuh tiap istirahat kerja gue keliling material lah. Ada kayu tipis gak? Kayu tipis. Yang gue temuin tuh dulu susah. Cari maple susah. Di masa itu pun maple hanya beberapa yang udah pakai gitu. Oh, Termasuk si gue lupa ya. Kalau nggak salah tuh Lastwood juga dia nggak semua pakai maple pasti banyak karena banyaknya sungkai Ya, gitu. masih Itu campuran terkena ya. banget deh kayu sungkai. Oke. Udah tuh di situ gue riset cetakan apa segala macam. Nah, beberapa kali jalan itu belum laku sama sekali. Pokoknya gue masih riset lah gitu kan. Karena gue belum memikirkan untuk ini bakal gue jual, bakal gue apain gitu, enggak. Ya. Yang penting gue pengen bisa dapat gitu, pengen jadi gitu misalnya. Bikin anu sendiri. Iya, gitu pengen ya. bisa gitu karena mereka bisa, kenapa gua enggak? Pokoknya patokan gue di situ. Dan pas gua tahu harganya, ternyata lumayan. Dulu zamannya Pionnya dia udah ngelepas di harga 120.000. Tahun 2009-an. Iya. Gitu. Ya. 2009-an awal-awal gitu mahal kan. sih, mahal. Iya, itu luar biasa kan. Buset, main segini 120.000 gitu kan. Patokan gue harus bisa. Udah tuh ngulik. Nah, momen inilah yang bener-bener itu kayak momen di sinetron. Maksudnya gimana nih? Sinetron gimana nih? Bokap gua, jadi kan gua sering ngeluh gini, Beh, apa namanya, gua mau cabut gitu kan, gua nggak mau kerja lagi, capek, gua bilang gitu kan. Udah tuh, tapi yang dia lihat, ya gua ngoprek gituan gitu, ngoprek cetakan fingerboard apa segala macem gitu. Udah tuh, pas gua tahu harganya, ternyata lumayan. 120.000 gitu. Di masa itu pun maple hanya beberapa yang udah pakai gitu.
Udah Sampai sering gue kuliah. pernah beli, oh ya gue kenal sama Cornelius Krishna, lu tau kan? Oh, Krishna Jogja. Jogja. Iya Mas gitu, gue Krishna. kenal di situ. Gue kenal di masa itu. Oh, Beli- tapi belum pernah ketemu. Itu pernah, baru belum lewat Facebook pernah. aja. Lewat Facebook. Gue kenal karena dia jual tech deck. Gue beli tuh tech deck gede kan, isinya tuh 3 set sama 3 deck only. Oh, ngerti ya. Ya, itu yang gue pelajarin jadi cetakan gitu. Gue pokoknya berbagai cara lah gue pelajarin gitu. Udah tuh. Nah, bokap bilang gini, ngapain kayak gituan gitu dia. Pakai bahasa Sunda kan, ngapain ngerjain gituan, kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Cari kerja yang benar, intinya gitu. Ya kan gua kayak ketendang lah gitu kan, ya namanya orang tua kan, bahasa sedikit juga pahit gitu. Iya. Kalimat sedikit juga pahit. Wah, kata gua. Nah, di situ yang support nyokap. Oh, oke, I see. Oh. Gua kasih lihat foto-fotonya, mah ya gua nggak tahu lah nyokap ngegubris apa enggak, cuman dia iya gitu, cobain aja dulu kata nyokap gitu kan. Nih masa papan segi ininya doang 120.000, gua bilang gini. Gua lagi pelajarin, gua bilang lagi coba buat gitu kan. Pelajarin, gua itu ngepres itu seminggu sekali gua. Fokus ngecek itu seminggu sekali karena kan liburnya seminggu sekali kan. Yeah. Pas momennya gue dapet cetakan papan hasil yang menurut gue bagus gitu kan, dengan cuttingan yang bagus segala macam kan. Dulu tuh cuttingannya bukan gerinda amplas, Yeah. itu benar-benar gerinda pisau gitu loh. Oh, Jadi iya, begitu iya. dipotong dia hitam. Iya. Anjing, gue bilang hitam ini, amplas lagi. Belum ada gambar, masih polosan. Black. Bor juga bukan bor duduk yang kayak lu lihat di belakang itu. Bornya yang mana? Manual. Bor tangan, Gini. bor tangan yang gede, ya kayak pistol. Berarti lu ke bawah begini Ke intinya. bawah. Lo kebayang nggak kalau yang kan dia lubang fingerboard itu atasnya ada gede itu. Iya. Heeh. Kebayang kan? Iya, Itu kebayang. gedenya kan? Iya. Nempel sedikit tembus, boy. Stres lu, gila. Wah, itu pengalaman struggle, gue. ya. Struggle di awal. tuh. Tapi pas begitu gue dapet satu nih, wah ini keren nih, gue bilang. Gue bawa kantor kan, ngerjain apaan yuk? Nah, ini jadi senior gue emang pada tua-tua dulu kan, di atas gue 7 tahunan. Nih ginian yang kemarin beli, gue bilang gue pengen coba ulik ini. Apaan tuh gantungan kunci? Gitu. Enggak, ini dimainin ternyata ada, sekarang ada komunitasnya gitu. Oh, laku ya kayaknya di SD aja, jadi hati gue sakit hati. Siap. Gila di SD. Siap. Bokap teman kantor ngeremehin kan, gue nganggapnya ngeremehin kata kasarnya. Akhirnya yang hasil itu gue foto, pakai minjem kamera kantor mirrorless, foto cekrek sekali, posting Facebook, buatan Bogor. Sebelum gue posting tuh gue sibuk nyari nama. Oh, jadi belum ada nama tuh lu postingnya? Enggak, postingnya udah ada nama. Oh, udah Itu nama. maksudnya pas gue pegang barang itu, sebelum gue posting, gue sibuk mikirin nama gitu. Wah, gue posting nama apa? Gue bilang ya. Yang gue tahu tuh ada Plankton, udah ada ternyata. Enggak, belum ketemu Plankton. Lastwood ya. Lastwood. Terus, Pion tadi kan. ada Pion, enggak, Pion kan nggak ada woodnya ya. Oh iya. Ande, terus ya pokoknya beberapa, Rosewood akhirnya gue ketemu si Adi itu Rosewood gitu. Wah, ada woodnya gitu. Bogor apa ya, Bogor wood. Rain kali ya, rain hujan kayu, rain wood kayak bagus ya, rain wood gue bilang kan. gitu. Posting gue bilang posting cek. Laku, boy. Seriusan? Laku aja Itu bikin itu. berapa waktu Bansu. itu? Posting ada berapa stok? Posting tuh restoknya cuma ada 3 apa 5 gitu. Jadi pertama posting tuh buat 5 piece gitu, 5 piece. 5 piece. Ya, karena kan gue kumpulin kan. Iya. Gue kumpulin dari tiap libur gue kumpulin. Dapat Jual tuh berapa 5. itu? Jual berapa? 80.000. 80.000. 80.000 itu udah harga paling bagus. Oke, iya. Kan tadi kan Dan- patokannya 120 kan ya? 120 tuh itu yang the best. Iya. Yang Lu the jual- best. Dan lu jual itu 80. Pion jualnya itu produk baru ternyata. Oh, oke. Baru rilis. Pion, jualannya Pion luar biasa. Itu Iya. halala ajarin gua. Itu jualannya dia kayak apa ya, maksudnya jam segini posting habis, Oh, iya. tanggal segini posting jam segini habis. Iya, Wah, itu paling ngaco dah. Pion tuh paling ngaco, sumpah.
Sampai sekarang gue nggak punya papannya. Nggak Pion bisa tuh paling nerus ya? paling ngaco pion. Undead biasa aja. Oke. Dari dulu emang dia susah dihubungin. Sekali lagi Mas Adi, tolong ya. Jadi gue pernah bilang, Mas, pesen dong papannya katanya. Nggak dijawab. 3 hari baru dijawab. Iya gini. Sampai gue kagak jadi beli. Last Wood juga gue sempet tanya, Mas ini bahannya apa? Kayu gitu. Ukurannya berapa? Karena kan yang patokan gue tag deck ya, kecil kan. Iya. 30 kan. Bisa dikecilin nggak? Bisa, ada penambahan gitu. Dia gitu kan. Oh iya gitu. Akhirnya nggak punya gue sama sekali. Papan yang pernah gue lihat zaman masa itu gue nggak pernah gue punya gitu. Sampai akhirnya produk gue yang gue bikin itu kejual 80.000. 5 piece itu. 5 piece awal. Iya, 5 piece awal itu. Oke. Kejual pertama tuh orang Jakarta. Gue Jakarta lupa. semua itu, kebelinya Jakarta semua. Macam-macam. Ada yang keluar daerah juga ada. Iya, ada. Kan via Facebook ya. Dulu tuh nggak ada namanya Tokopedia apa gitu, nggak ada. Facebook lari ke WhatsApp. Mas, itu papan fingerboardnya dijual gak? Katanya. Iya, dijual kan. Oh ya, kirim ke sini berapa harganya? Bingung dulu kan. JNE juga gua kejar kemana gitu kan. Banyak deh pokoknya story zaman dulu. Itu kejual satu, gua lapor ke nyokap. Mah laku, gua bilang, mah laku gini. Ya bagus, terusin aja. Terus gua pelajarin, tiap minggu gua kirim paket, sampai di 2011. Oke. Kita skip ya event apa segala macam. Gua sempat ngenalin juga ke orang-orang Bogor bahwa ini ada brand lo di Bogor gitu kan. Itu teman gua yang manggil gitu. Udah yuk main aja sini, ada kok yang bisa main kata dia gitu kan. Oh yaudah nanti kita main deh, kita kumpul gua bilang gitu kan. Oh dulu Indonesia ada di Bogor pernah sempat Indonesia Cirebon. Tapi bukan Ical yang jaga. Belum. Setahu gua Indonesia itu pendirinya ada teman gua namanya Agus. Jadi sekarang ya pokoknya masa itu totali diserahin ke Ical. Gua sama Ical sempat kenal lama, sempat ketemu juga karena dia sempat main ke Bogor gitu kan. Udah tuh sampai Indonesia yang di Bogor tuh nggak bertahan lama, paling cuma ya hampir setahun lah dia. Oh berarti Indonesia itu startnya di Bogor? Justru. Enggak, di Cirebon. Jadi dia kayak buka cabang gitu, kayak buka toko baru gitu. Karena kan di Bogor ada saudaranya lagi kan yang tinggal di sini gitu. Oh oke. Yeah. Itu. Nah, udah. Pas itu gue ikut mereka bikin event gini. Karena kan nggak udah simpennya sini ya nggak kekejar kan produksi ya. Dah lewat dari situ 2011 ya TKOF gue ikut. TKOF yang di Pancoran. Cikini. Oh Cikini. Ya TKF 2 apa TKF? Iya 2 apa 2 ya TKF 2. Cikini gue ikut yang di Taman Go-Kart. Oh iya itu Pancoran kan ya, Hanggar kan? Iya Hanggar. Ya. Oh itu Pancoran. Oh iya. Udah tuh lepas dari situ 2011 itu yang bikin gebrakan gue bener-bener pure semangat. Buat karena produksi. Ada orang Jakarta awalnya nggak langsung ke gue, jadi ada orang Bandung baik itu dia si Handi Scrabble, lu pernah denger nggak nama Scrabble? Iya Scrabble tahu. Nah, yang obstacle dia yang belum pernah ketemu. pelopor juga ya sejajar sama Hendrem lah gitu. Acong kan baru-baru ya. Acong belum kenal lah Acong. Baru nyolong rel, besi rel. Dia mah pecinta jari lah. Iya, dia sukanya menjari dia, bukan suka bikin obstacle, suka menjari orang. Dulu si Handi yang ngabarin, Kang, mau nggak nih ada yang minta buatin fingerboard? Oh ya udah, kasih suruh telepon aja langsung. Akhirnya telepon gua bocah orang itu. Ternyata orang Jakarta. Dia punya mungkin bukan relasi ya, dia punya temen lah, sohib gitu kan, tinggal di Singapura. Telepon gua, awalnya telepon, Kang bisa nggak bikin fingerboard kayak dia.
berapa banyak? 250. Wih, seriusan gitu. Siap, 250 tiba-tiba. Iya, Singapura nih. 250. Ya udah ketemu aja, kita ngobrol dulu, gue bilang gitu kan. Akhirnya ketemu lah ngobrol, cerita. Iya, jadi temen punya toko, dia pengen bikin produk baru kayak dia. Nah, kepikiran fingerboard kata dia. Oh gitu, buat di mana Kang? Buat di Singapura. Wah gila, gue bilang, ayo deh gue bilang kan. Ini buat dijual lagi gitu sama dia? Iya produk toko. Iya 250 kan, tapi kan 250 piece tadi. Ternyata 250 itu dibagi dua. Oh. Jadi 150 Singapura, 100. 100-nya lagi ke Hong Kong. Anjir. Gitu. Tahun berapa tuh? 2011? 2011. Gila udah go internasional ya. Iya. Di situ makanya kadang gue mikir kalau gue bikin sesuatu apa istilah kata ya, kalau gue punya keyakinan gue bikin produk tiba-tiba ada masuk project gede jalan, gue bilang pasti ini berlangsung lama. Iya. Bukan projectnya gitu, Iya, projectnya iya. mah biasanya sekali gitu kan, pasti berlangsung lama. Gue punya keyakinan gitu. Udah tuh, akhirnya gue ambil, gue kerjain, itu gue kerjain sendirian, boy. Iya, emang lu Presannya sendiri bukan kayak gini, masih manual gitu. masih manual, gue ngepres. Semanual-manualnya tuh lu manualnya gimana sih? Dulu tuh manualnya gimana lu? Iya. Ini kita lihat nih guys, semanual apa nih? Ini gue bocorin di video ini aja ya. Di sini doang nih. Di sini doang, di channelnya lu yang ada di gua. Ini legend bro. Ini legend. Ini apa namanya? Moldingan pertama Boleh Rainwood. pertama. Enggak pertama banget sih, maksudnya. Ini moldingan terakhir yang sebelum sekarang. Ini ada tanggalnya 11/03/2015. Ini apa nih maksudnya? Ah iya ini. Ya guys, ini masih ada tanggal. Nggak tahu lu ngeliat atau enggak ya? Ini ada tanggalnya di sini 11/05/2015. Kalau lu tarik dari 2005, dari sekarang 2015 itu udah 7 tahun yang lalu. Ini yang terakhir gue buat sebelum jadi cetakan besi yang lo lihat. Oh gitu. Itu. Ini. Nah, waktu cetak ini lo kebayang nggak? Jadi gua riset udah bisa dapetin dengan presan 30 menit kering. Gua udah bisa dapetin. Cuman permasalahannya gimana caranya ngejar satu hari banyak. Oh, mass productionnya. Oke. Nah, berarti otomatis kan gua harus banyakin ini dong. Ya kan? Yep. Gua banyakin ini. Jadi 30 menit pertama masukin, nanti 30 menit jadi kepres 3, jadi yang nanti yang pertama cabut masukin lagi, jadi rolling aja loh. Itu rolling itu 250 piece, untungnya 250 untungnya. Cuman di situ yang jadi tantangan itu cutting sama Ngelubanginnya. Lubanginnya stres. Lu bayangin pakai bor gitu, guys. Terus itu lu titik-titikinnya gimana? Kan itu kan Ya, gua harus bikin- presisi dong. Oh, itu masternya masih tech deck. Oh. Masternya masih tech deck. Jadi gue sempat sharing ke yang akhirnya mau jawab gue gitu kan. Ini gue di Bogor gini. Boleh tau gak kalau ukuran base berapa ya, gue bilang. Mereka ada yang baik tuh gitu kan, jawab. Ya 4,5 4 cm apa berapa gitu kan. Pas gue ukur tech deck nggak beda jauh gitu kan. Dan sempet ada foto yang banyak tuh fingerboardnya. Ya. Gitu kan, banyak fingerboardnya kan. Ya logikanya gue pikir kan kayak mobil kan. Mobil kan wheelbase-nya tuh udah standar kan. Jadi mau mobil bentuk kayak gimana pun bannya sejajar gitu kan. Itu pas ada foto sejajar, gue perhatiin lurus belok lah kagak sama gitu kan. Oh ya udah, gue patoknya tech deck aja deh, gue bilang. Lu ngikutin tech deck. Iya, gue pada akhirnya gue patoknya tech deck. Dia dulu mesen itu size nya 30 cm. Oke. 30 kali 100 boy zaman dulu. Kagak ada sizing detail tuh, kagak ada ya.
30 kali 98, 30 95, eta. Nggak ada. 100 bayangin panjang woy, 10 Panjang, cm 10 gitu. senti, Fix 10 cm. 250 set aing ngebor gitu. Itu bokap nyokap gue ketawa aja, gue kerjain tengah malam gue sendirian, ngokek. Dengan posisi lu masih kerja juga? Atau Masih itu kerja. Anjir. Eh, Yang 250 ini nih. yang 250. Oh enggak. Oh enggak, itu udah keluar dari tempat kerja. Udah keluar. Jadi lu fokus di situ. Ya, itu nggak lama gua keluar kerja, gua dapat itu project. Oh, gitu. Emang kayak ada jalannya aja ya lu keluar Iya. terus ada project di situ. Jadi gua izin ke bos gua, "Pak, saya mau resign," gue bilang. Jadi gua dulu kerja di studio kan, studio wedding gitu, editor. "Pak, saya mau resign," gue bilang. "Kenapa?" "Saya pengen pengen punya usaha sendiri," gue bilang gitu kan. Saya lagi lagi coba jualan gini. Oh gitu kata. Kan itu udah banyak ya, udah ada yang kejual kan, satu-satu belum dapat project. Terus kata bos gue baik untungnya, Cina gitu kan. Ya saya sih seneng kalau misalkan anak buah saya keluar dari sini sukses kata dia gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, saya persilakan kata dia. Kamu nggak gabung lagi, tapi saya masih perlu bantuan kamu, jadi nanti kamu kerja di rumah aja kata dia gitu kan. Jadi gue masih dikasih kerjaan gitu. Jatuhnya di tempatnya lama lu diminta jadi freelance. Jadi gitu. freelance, freelance editor sama freelance kameramen gitu. Pokoknya gue masih diinin lah. Karena kan gue bukan kerja yang pindah kerjaan gitu kan, gue di rumah gitu. Nah nggak lama sih itu masuklah itu yang 250. Udah tuh gue kerjain kelar. Nah pas gue telepon si Handi yang Scrabble itu, "Kang selesai," gue bilang. "Alhamdulillah." "Iya Kang, ini saya lagi bikin box set." Oh ternyata collab juga sama dia, dia bikin kemasannya gitu. Oh gitu, syukur deh gue bilang kan, jadi nggak putus gue bilang. "Iya Kang, alhamdulillah," kata dia. Udah kan, udah tuh kelar. Berarti 2011. Situ gue mutusin untuk pindah rumah, pindah kontrakan kan. Dari rumah gue ngekos gitu di Tajur dulu. Ngekos 2011, 12, 13 gue bikin kacamata kayu. Itu sempat booming juga, sempat dipakai sama drummernya si Bondan. Oh iya. Bondan Prakoso, sama sempat dipakai itu sih posisinya emang temen ya sama vokalis, salah satu vokalisnya Fade to Black gitu. Ya dipakai, kalau vokalis mah itu emang temen lah gitu kan. Tapi yang gua seneng tuh dipakai sama drummer Bondan, karena itu sempat pakai syuting gua. Oh gitu. Kan ciri khas kan kacamata gua kayunya gitu. Woi kacamata gua tuh bilang. Terus azan. Iya bener. Jangan kemana-mana guys, kayak gak ada iklan ya anjir. Azan dulu ya guys ya.